neraca transaksi saya terekam sempurna. Good management is the key to success business. Setidaknya itulah yang saya yakini. Namun sepertinya tidak demikian dengan petani-petani kopi di Tanah Gayo. Transaksi jual beli hingga jutaan rupiah berlangsung sederhana di sini. Kenalkan, Pak Ujang, tauke atau pengumpul kopi kelompok usaha tani Desa Wak Podok Sayur, Kecamatan Bukit Bener Meriah. Pada musim panen, seminggu 2 hingga 3 kali ia menyambangi rumah warga untuk mengumpulkan buah-buah kopi. Ya, jadi beginilah yang biasa dilakukan di kampung-kampung di Gayo. Proses transaksi antara pemilik kopi dan pengumpul dilakukan di rumah sang pemilik. Jadi pengumpul dia datang dari satu rumah ke rumah, lalu semua ditimbang dengan satuan kaleng ataupun satuan bambu, yang bukan dari bambu juga. Lalu datanya dicatat dan kopi ceri ini nanti akan dibawa ke rumah sang pengumpul untuk diolah lebih lanjut. Jual beli kopi di Gayo dilakukan berdasarkan volume ukuran bambu dan kaleng. Satu bambu kurang lebih sama dengan 2 liter, sedangkan satu kaleng sama dengan 20 liter. Harga jual buah kopi Gayo dapat berubah setiap harinya, tergantung dari, nah ini yang menarik, harga biji kopi di dunia. Bingung? Sistematikanya kira-kira begini. Para petani kopi Gayo seperti Mamak Iswandi tergabung dalam kelompok-kelompok tani di desanya masing-masing. Setiap kelompok tani menunjuk pengumpul kopi yang akan menjual biji kopi gabah ke koperasi-koperasi setempat. Apa itu biji kopi gabah? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Setelah itu, koperasi akan menjual ke pengekspor atau justru koperasi tersebutlah yang mengekspor sendiri biji-biji kopinya. Perdagangan kopi Arabica banyak mengacu pada harga pasar terminal New York Board of Trading. Harga kopi Arabica mutus 1 dari Gayo biasanya lebih mahal dari harga New York sekitar 30 hingga 40 sen per pound. Tambahan harga ini disebut dengan istilah premium. Informasi ini kemudian diteruskan dari koperasi ke kelompok tani, selanjutnya ke petani kopi. Namun karena perkembangan teknologi, pertukaran informasi secara ekspres pun dapat terjadi. Petani kopi seperti Mamak Iswandi bisa mengetahui harga kopi dunia melalui internet, koran lokal, hingga SMS dari sesama petani kopi. Jadi kendati tinggal di pelosok Gayo, harga buah kopi Mamak Iswandi tak pernah kurang dari harga kopi dunia. Saya jujur kaget dengan jumlah uang yang keluar dari kantong Pak Ujang. Asli kaget, nggak nyangka bahwa transaksi hari ini aja bisa dengan jumlah yang cukup besar. Asli kaget. Ada lagi yang membuat saya kaget. Kendati melek informasi, nyatanya sistem transaksi para petani kopi Gayo masih amat sederhana. Kopinya 4.385.000 ya Bu ya. Nah, ini Bu ya. Catat di buku, lalu kalau perlu beri tanda bukti pembayaran. Dan tanda bukti pembayarannya cukup secari kertas pembungkus rokok. Saya hanya berdoa, Mamak Iswandi menyimpan bungkus-bungkus rokok tersebut. Mana tahu, sewaktu-waktu ia berminat mengaudit transaksi dagangannya. Nanti saya susul ya Pak. Tadi saya sempat menyinggung biji kopi gabah. Untuk membuat buah-buah kopi menjadi biji kopi gabah, mula-mula biji-biji kopi ceri pertama-tama dikupas dengan mesin pulper. Lalu biji-biji yang telah dikupas kemudian dimasukkan dalam karung, lalu difermentasi atau didiamkan.
Kembali ke proses pengolahan biji kopi gabah. Biji kopi yang telah difermentasi selanjutnya dicuci. Biji-biji yang mengambang adalah biji yang gosong atau rusak. Sementara yang tenggelam menandakan biji yang bagus. Setelah itu, biji kopi dijemur. Biji kopi yang telah kering ini kemudian disebut sebagai biji kopi gabah. Biji kopi gabah selanjutnya dijual ke koperasi-koperasi setempat. Kebanyakan koperasi di Tanah Gayo telah menjadi badan usaha mandiri. Salah satunya adalah koperasi Baitul Khirat Baburayan. Koperasi yang berdiri sejak tahun 2002 ini telah lama menjadi partner National Cooperative Business Association atau NCBA Amerika Serikat. %50 biji kopi yang diekspor oleh koperasi ini memang dikhususkan untuk pasar kopi Amerika. Pak Rizwan Husin, Direktur KBQ Baburayan, saat ini telah mengekspor sebanyak 6.367.200 kg biji kopi hijau atau green bean organik ke berbagai negara tujuan. Jadi kalau udah dihuling dia apa, Pak? Setelah dihuling tadi kan sudah pisah kulitnya, kulit gabah dengan kulit biji. Ya. Itu kita jemur. Kita jemur. Kita jemur. Wah, dijemurnya di area sekeliling. Di area sini. Punya berapa luas, Pak? Ini ya, Pak? Sekitar 3 hektar. 3 hektar. Sekitar 3 hektar. 3 hektar itu bisa berapa kilo, Pak, sekali jemur tuh, Pak? Sekitar 500 ton. Banyak ya? Ya. 500 ton gabah ya. 500 ton gabah. Nah, setelah dijemur diapakan, Pak? Setelah jemur, terus kita grader di dalam. Oh, dimasukin grader. Dimasukin grader. Oke, Setelah kita grader, suton, terus sortir. Terus ya akhirnya kan kita packing. Melalui mesin grading, biji-biji kopi dipisahkan sesuai ukuran. Setelah itu, masuk ke dalam konveyor. Di sanalah pekerjaan sebenarnya dimulai. Para pemilah biji kopi ini bekerja mulai dari jam 10 hingga jam 4 sore dengan waktu istirahat selama 1 jam. Setelah melalui proses yang sangat panjang, semua kopi ini melalui sebuah proses yang namanya conveyor, di mana setiap biji kopi akan dipilih oleh ibu-ibu ini mencari biji-biji yang cacat seperti ini. Saya dulu ketika sedang melakukan proses pelatihan key grader, saya hanya diberi 350 gram sampel asalan untuk disortir. Dan jujur 350 gram itu adalah 350 gram paling berat dalam hidup saya. Para pemilah biji kopi yang umumnya wanita bekerja secara manual, memisahkan biji-biji kopi kualitas baik. Biji-biji kopi tersebut harus berbentuk utuh, tidak pecah, serta berwarna kehijauan bukan kehitaman. Inilah yang disebut biji kopi green bean. Koperasi-koperasi di Tanah Gayo mengekspor kopi mereka dalam bentuk green bean. Selanjutnya, para buyer dapat meroasting atau memasak biji-biji kopi sesuai standar masing-masing. Ada sebuah tahap lagi yang harus dilakukan oleh koperasi-koperasi mandiri. Setelah suatu proses panjang yang telah kita lihat tadi, sekarang saya berada di cupping station atau cupping lab atau tempat uji cita rasa yang dimiliki oleh Koperasi Permata Gayo. Uji cita rasa adalah suatu langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui karakter kopinya seperti apa. Setelah mereka tahu, mereka bisa tahu harga berapa kopi itu tersebut bisa dijual. Ada beberapa tingkat penyangraian atau roasting biji kopi. Tingkat sangrai rendah atau light roast, tingkat medium, serta tingkat sangrai tinggi atau dark roast.
Untuk mendapatkan hasil cita rasa maksimal, maka penyangraian dihentikan pada tingkat medium. Kopi digiling agak kasar untuk memudahkan pemisahan partikel kopi. Bubuk-bubuk kopi masing-masing seberat 10 gram dibubuhkan ke dalam cangkir-cangkir keramik. Lalu proses uji cita rasa pun bisa dimulai. Tahap pertama adalah menyium aroma bubuk kopi sebelum diseduh. Pada tahap ini, key grader berpengalaman bahkan telah mampu mengklasifikasikan apakah kopi berkualitas baik atau tidak. Setelah itu, 10 gram bubuk kopi diseduh pelan-pelan dengan air mendidih bersuhu 90 hingga 100 derajat Celcius sebanyak 150 ml. Partikel kopi yang mengambang dibuang, lalu tunggu hingga agak dingin. Ambil 1 sendok seduhan, hirup kuat hingga uap seduhan dapat masuk ke rongga hidung. Tahan 3 hingga 5 detik agar semua fungsi lidah bekerja. Rasakan sensasi kopi apakah ada cacat. Penguji cita rasa harus mempunyai kepekaan terhadap bau, karakteristik, serta cita rasa kopi. Ia juga harus mempunyai kemampuan mendeteksi, mengenali, membandingkan, serta membedakan berbagai karakteristik kopi. Di Indonesia saat ini hanya ada 44 orang key grader bersertifikasi internasional. Saya adalah seorang di antaranya. Sesaat lagi saya akan unjuk kebolehan meracik cappuccino dari salah satu jenis kopi yang keberadaannya kini sudah makin sulit dijumpai. Selanjutnya di Coffee Story.